Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, di mana kita sampai pada sebuah hadis walahuma an Sahal bin Sa'ad, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaibar, la'utiyanna rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan memberikan bendera panji atau bendera perang besok kepada seorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu mencintai dia. Yaftahullahu ala yadai, yang Allah akan memenangkan peperangan tersebut dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan dari orang tersebut, yakni melalui perantaraan orang tersebut. Maka ini menunjukkan khabar tentang perkara gaib, perkara masa depan, dan ini bagian dari nubuah Nabi Muhammad SAW. Dan memang pada peperangan besoknya kaum muslimin menang, ya. Tapi di sini kita lihat, di situ disebutkan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini karakteristik, ini sifat yang merupakan sifat yang kemuliaan, keistimewaan. Itu mengapa kemudian para sahabat pada saat itu tidak ada yang bisa tidur. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka orang-orang pada malam itu kemudian banyak berdiskusi, banyak berbicara. Ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut? Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk meraih keistimewaan dan kemuliaan tersebut. Disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Allah dan Rasulnya itu mencintai orang tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan semangatnya para sahabat, semangatnya mereka untuk yakni meraih keutamaan dan kemuliaan tersebut. Kalau cinta Allah dan Rasulnya, mereka semua cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sebaliknya, Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut, nah ini karakteristik yang merupakan keistimewaan besar, derajat yang tinggi. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Ketika pagi tiba, maka kemudian orang-orang itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap agar dialah yang diberikan bendera tersebut. Faqala aina Ali bin Abi Thalib? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqil huwa yashtaki ainai. Kemudian ada yang berkata, dia sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi, kemudian para sahabat diperintahkan untuk memanggil Ali, menjemput Ali. Fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW meludah kepada kedua mata Ali dan mendoakan kesembuhan kepada Ali. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Sehingga kemudian Ali sembuh, kedua matanya sembuh biiznillah, seolah tidak ada penyakit sama sekali sebelumnya. Maka ini menunjukkan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Diludahi oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi SAW.
Fa'atahu rayah. Faqala unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali. Ternyata Ali bin Abi Thalib adalah orangnya, orang yang dimaksud. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, unfuz ala rislik. Yaitu berjalanlah dengan pelan. Ketika memimpin pasukan, berjalanlah dengan tenang, dengan pelan, hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu itu hingga kamu itu sampai pada ini pelataran atau bagian depan dari desa tersebut atau daerah tersebut. Sahah itu tanah lapang, biasanya sahah itu tanah lapang di luar benteng atau di luar batas daerah tersebut, begitu ya. Kalau di zaman dahulu, apalagi ini di tanah Arab, itu kelihatan sekali batas kotanya, karena di luar kota atau di luar daerah tersebut padang pasir, betul tidak? Kalau di Indonesia kan nggak kelihatan kadang, ya karena apalagi zaman sekarang antara kota dengan kota sudah menyatu. Sekarang Anda tanya, apa batasan antara Bandung dengan Cimahi? Ya. Cuma itu saja, betul tidak? Tapi sebelahnya rumah lagi, betul tidak? Bahkan bisa jadi daerahnya membelah satu rumah yang sama. Jadi, Anda di Bandung, habis itu geser dikit, Anda lagi di Cimahi, gitu jadi. Tapi kalau di tanah Arab kan jelas kelihatan, apalagi di zaman dahulu, karena adanya padang pasir itu ya. Jadi sahah itu adalah daerah di luar daerah tersebut, daerah atau area di luar daerah tersebut, di luar kota tersebut. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian setelah sampai di tanah lapang di luar kota tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali, summa du'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Jadi ini tujuan utama dari jihad fisabilillah. Tujuannya adalah supaya kalimat Allah itu ditegakkan, dakwah itu bisa tersebar di daerah tersebut. Jadi bukan untuk mengeksploitasi sumber dayanya, menyiksa orang-orangnya, menzalimi orang-orangnya, tidak. Itu bukan tujuan dari jihad fisabilillah. Ini jihad yang syar'i ya, tentunya yang kita bahas, bukan jihadnya teroris. Nah, jadi summa du'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kabarkanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Bima yajibu alaihim min haqqillah. Ya, bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Yaitu hak Allah yang itu wajib untuk dilakukan oleh mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu kepada satu orang, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah yakni teranggap harta di tanah Arab, itu harta yang paling mahal begitu ya, yang paling bagus. Yadukuna ayyahudun. Yahudun yakni berbicara banyak, berbicara panjang lebar. Al-khawt. Taib, ini hadisnya, dan ini membahas tentang bagaimana manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW. Sahal bin Sa'ad huwa Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khosroji as-Sa'idi. Ya, perawi dari hadis ini adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari. Berarti beliau orang Ansar. Al-Khosroji dari suku Khosraj. As-Sa'idi, sahabi syahir. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 88 hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 88 Hijriah wa qad jawazal mi'ah. Dan usianya pada saat itu lebih dari 100 tahun. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Walahuma, makna walahuma adalah yakni hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi kalau disebut walahuma atau disebut muttafaqun alaih, maka hadis tersebut diriwayatkan di Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang sama, yaitu Sahal bin Sa'ad pada hadis ini. Kalau di Bukhari diriwayatkan oleh misalkan Sahal bin Sa'ad, tapi di Muslim diriwayatkan oleh sahabat yang lain misalkan, itu tidak bisa disebut muttafaqun alaih walaupun matanya sama.
Karena dalam istilah ilmu hadis maka itu sudah teranggap hadis yang berbeda. Diriwayatkan sahabat berbeda, maka sudah teranggap hadis yang berbeda, walaupun matanya sama persis. Misalkan, Yauma Khaybar ay Yaumu Hisari Khaybar. Yaumu Khaybar maksudnya adalah perang di mana Nabi Muhammad SAW mengepung, kaum muslimin mengepung Khaybar. Sanata sab'in hijriyatan. Pada tahun 7 Hijriah. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika pada perang tersebut, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai komandan perang atau pemimpin pasukan perang. Ar-rayah alamul jaish alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal far. Ar-rayah itu adalah alamul jaish, tanda pasukan. Biasanya bendera. Ini bendera atau panji perang, bendera perang. Alladzi yarji'una ilaihi indal karri wal far, di mana orang-orang itu, para pasukan, para prajurit itu akan berkumpul ke bendera tersebut ketika mereka menyerang atau ketika mereka bertahan. Al-kar wal far, al-kar menyerang, al-far mundur untuk bertahan. Jadi ini diantara yang banyak digunakan ketika perang di zaman dahulu ya, ada panji atau bendera perang. Sehingga orang-orang itu bisa tahu ke arah mana ana harus menuju. Dalam satu pasukan besar bisa jadi ada beberapa bendera. Seperti misalnya di zaman ketika Khalid bin Walid memimpin perang Yarmuk, itu beliau membagi pasukan besar kaum muslimin dengan beberapa segmen begitu ya. Dikomandani oleh masing-masing orang. Ada perwira perang yang dipilih oleh Khalid bin Walid. Nah, jadi dalam semua peperangan Khalid bin Walid, terutama melawan Persia dan Romawi, tidak ada satupun strateginya yang itu teranggap waras secara ilmu perang atau ilmu militer. Itu nggak mungkin semua untuk bisa dieksekusi. Tapi ternyata alhamdulillah bisa dieksekusi biiznillah, betul tidak? Makanya banyak orang yang mengagumi Khalid bin Walid walaupun itu orang kafir, misalkan bahkan itu orang kafir. Karena apa? Karena yakni strategi perangnya itu tidak lumrah atau menyelisihi bahkan strategi perang yang sudah pakem. Taib. Nah, jadi di antara kalau di perang Yarmuk secara khusus ya, yang membuat Romawi kocar-kacir itu adalah karena Khalid bin Walid memberikan atau memiliki strategi, ada pasukan-pasukan yang disuruh pergi jauh, habis itu datang dengan keramaian, jadi seolah-olah bantuan selalu datang dari jauh. Padahal jumlahnya segitu-gitu aja, jauh lebih kecil daripada pasukan Romawi. Tapi melihat bantuan selalu datang, itu menurunkan moral dari pasukan Romawi. Jadi itu perang psikologis, ya. Jadi mentalnya dibuat jatuh, habis itu kemudian baru mudah untuk diperangi. Jadi kalau mental sudah jatuh, nggak akan bisa. Makanya ini pelajaran penting bagi penuntut ilmu. Kalau antum sudah merasa anda nggak bisa, nggak akan bisa. Baik, ini sangat mempengaruhi. Tapi jangan kemudian petantang-petenteng sosok bisa, bukan juga gitu. Tapi maksudnya ada yakni tawakal kepada Allah, kemudian meminta pertolongan Allah. Nah, baru kemudian kita bismillah belajar begitu ya. Strategi yang sama yang banyak digunakan oleh orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol ketika menyerang itu selalu pakai strategi psikologi seperti ini. Jadi mereka akan mengitari lawan dan mereka pasukan berkuda cepat sekali, jadi dibikin semrawut. Orang-orang Eropa itu nggak biasa dengan perang semrawut. Mereka berbaris rapi, kemudian pakai baju besi, betul tidak? Barisannya jelas,
Nah, ketemu sama orang Mongol yang dari segala arah, habis itu mereka teriak, habis itu semrawut, udah. Habis itu yang namanya panji bendera itu dipanah duluan oleh orang-orang Mongol, dibakar duluan pakai panah-panah mereka. Mereka senjatanya panah sama pedang. Kok antum tahu, Ustaz? Ya. Anda nggak hidup di zaman itu, betul tidak? Tapi itu dari hasil baca-baca. Baik, itu strategi perangnya Mongol. Makanya bisa menguasai banyak daerah. Nah, sekarang ya ala kulli hal, itu strategi perang tentunya tidak dibutuhkan oleh antum, itu dibutuhkan oleh militer ya. Tapi sekarang udah zamannya udah berbeda, nggak seperti itu. Cuma bisa jadi nanti di akhir zaman pasukannya Imam Mahdi bisa jadi kembali ke zahirnya, kembali berkuda dan menggunakan pedang. Ya. Bisa jadi, karena bisa jadi misalkan minyak bumi langka. Ya, itu Selat Hormuznya ditutup sudah ketar-ketir, betul tidak? Itu segala pesawat jet sama tank nggak akan bisa jalan kalau minyaknya nggak ada, betul tidak? Bisa jadi. Baik. Jadi kita nggak perlu bahas bagaimana nanti. Intinya adalah kita belajar ilmu syar'i dengan baik. Dan jangan kaitkan, oh ini orang ini ternyata kayaknya ini Imam Mahdi. Nggak boleh seperti itu. Sudah Anda sering jelaskan ya. Baik. Kemudian itu ar-rayah, yaftahullahu ala yadayhi ikhbarun ala wajhil bisyarah bihusulil fatah. Yaftahullahu ala yadayhi maksudnya adalah Allah akan memenangkan peperangan tersebut melalui perantaraan orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW tersebut. Ikhbarun ala wajhil bisyarah. Ini adalah kabar gembira. Bihusulil fatah. Bahwa kemenangan akan terjadi. Lailatahum, karena di situ disebutkan para sahabat, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Orang-orang itu kemudian gak ada yang bisa tidur. Mereka banyak berbicara tentang siapakah orang yang akan diberikan bendera tersebut. Lailatahum mansub ala dzarfiyah. Lailatahum di sini adalah mansub karena dia adalah dzarfu makan atau zaman. Dzarfuz zaman menunjukkan waktu, yaitu pada malam hari. Ayyuhum biraf'i ai 'alal bina. Biraf'i ai 'alal bina, ini maksudnya adalah mabni, bukan biraf'i, maksudnya bukan mu'rab. Ai di sini mabni. Jadi kalau biraf'i ai itu mungkin kurang akurat ya. Jadi ai di situ adalah mabni fi mahalli rafa', gitu mungkin. Kalau menggunakan bahasa yang lebih akurat. Tapi maksud dari Syekh Fauzan di sini maksudnya adalah ai di situ fi mahalli rafa'. Biraf'i ai maksudnya fi mahalli rafa'. 'Alal bina. Karena ai di situ mabni. Ai itu sama seperti qablu dan ba'du, terkadang mu'rab, terkadang mabni. Di sini mabni li idhafatiha wa hadfi sadri silatiha. Karena ai di situ diidhafahkan kepada mudhaf ilai, yaitu dhamir hum, ayyuhum. Ai di situ ayyuhum di mana? Di kalimat yang mana? Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Itu perkalimat di hadis ayyuhum yu'taha. Siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut? Jadi ai di sini mabni, kenapa? Karena dia mudhaf kepada dhamir hum adalah mudhaf ilaihi, wa hadfi sadri silatiha. Kemudian sadrus silah itu dihapuskan. Yani maksudnya dhamir. Dhamir yang kembali kepada ai itu tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Kalau misalkan kalimatnya menjadi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tihin nabi, maka orang-orang kemudian malam itu tidak ada yang tidur, semuanya berbicara, berdiskusi siapakah yang akan ayyuhum yu'tihin nabi, siapakah yang akan Nabi berikan kepadanya. Nah, berarti nanti ada dhamir hi, yu'tihi. Ayyuhum yu'tihi, hi di situ kembali ke mana? Ke ai.
Kalau dhamirnya itu disebutkan, maka ai di situ menjadi mu'rab. Tapi kalau dhamirnya tidak disebutkan, seperti ini, ayyuhum yu'taha, di situ ada dhamir yang kembali kepada ai. Ya. Sehingga itu mengapa kemudian ini jadi mabni. Nah, ini dibahas nanti insyaallah di pelajaran nahwu ya. Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu adalah putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupu. Jadi putranya Abu Thalib. Wa zauju ibnatihi Fatimah, dan suami dari anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti menantu. Yaitu menikahi Fatimah. Wal khalifatur rabi', dan beliau adalah khalifah yang keempat. Ya, khalifah walaupun ada tak marbutah maka dia adalah muzakkar. Karena khalifah harus laki-laki, dan saat ini yang dibahas adalah Ali yang memang jelas laki-laki. Jadi khalifah di situ ketika diberikan sifah rabi', makanya rabi' itu pakai muzakkar bukan rabi'ah. Wal khalifatur rabi' min asbaqis sabiqina ilal Islam, termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Beliau adalah anak-anak pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Itu Ali bin Abi Thalib. Laki-laki pertama yang masuk Islam Abu Bakar. Perempuan pertama yang masuk Islam Khadijah. Anak-anak pertama yang masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Wa hadul asyara al-mubasysyirin bil jannah radhiyallahu anhum ajmain. Dan beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga. Qutila sanata arba'ina lil hijrah, dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah ya, dibunuh. Yastaqi ainai ay tu'limanihi minar ramat, yakni matanya Ali radhiyallahu anhu, kedua mata beliau itu sakit, bengkak. Fabara'a, kemudian setelah diludahi dan didoakan oleh Nabi SAW, kemudian kedua mata Ali menjadi sembuh. Bitfathil ba ala wazni daraba. Bara'a, yakni satu wazan dengan daraba. Wa yajuzu kasruha ala wazni alima. Dan boleh untuk kasr. Maksudnya kasrul ra. Mungkin ini bifathil ba, harusnya bifathil ra ya. Bifathil ra ala wazni daraba. Wa yajuzu kasruha ala wazni alima. Bari'a, bisa baro'a, bisa bari'a. Bisa dibaca baro'a, bisa dibaca bari'a. Yabra'u. Kalau fi'il mudhari'nya yabra'u. Sama-sama yabra'u. Baro'a yabra'u, bari'a yabra'u. Tapi fi'il madhinya bisa baro'a, bisa bari'a. Ai ufiya afiyatan kamilatan, yakni sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. Tidak berangsur-angsur, tapi langsung sembuh. Itulah diantara, yakni karena doa Nabi Muhammad SAW. A'tahu rayah, Nabi Muhammad SAW memberi Ali bendera tersebut. Dafa'aha ilai. Unfus ay imdi liwajhik. Unfus ala rislik. Unfus itu maksudnya adalah majulah, bergerak majulah, berjalanlah. Ala rislik, ala rifkika min ghairi ajalah. Ala rislik maksudnya adalah ala rifkik, yaitu berjalan dengan tenang, tanpa terburu-buru, min ghairi ajalah. Jadi pasukan mendatangi suatu kota itu dengan tenang, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan berlari, kudanya dipacu untuk menyergap mereka, tidak. Ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita mau bisa bicara baik-baik. Kita masih mau untuk bicara baik-baik. Nah, ketika sampai unfus ala rislik, summa du'uhum hatta tanzila bisahatihim bifana'i ardihim wa maqaruba min husunihim. Ini tadi yang kita bahas. Itu fana'i ardihim, tanah lapang yang itu dekat dengan benteng-benteng mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Bahwa al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki wa ahli.
Islam maksudnya adalah tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah dan al-khulus minasyirki, dan bebas dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa akhbirhum ila akhir. Nah, ini jadi setelah diperintahkan untuk menyeru kepada Islam, setelah Nabi SAW memerintahkan Ali untuk menyeru mereka kepada Islam, kalau mereka terima, maka kabarkanlah apa yang Allah perintahkan setelah itu. Yani amalan-amalan ketaatan, salat, zakat, puasa. Ay annahum in ajabuka ilal Islam alladhi huwa tauhid, fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalik min haqqillahi fil Islam min as-salati waz zakati was siyami wal hajj wa ghairi dzalik. Itu ketika mereka sudah menerima dakwahmu untuk memeluk Islam, untuk mentauhidkan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak-hak Allah seperti salat, seperti zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ini menunjukkan metode dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah tauhid itu yang paling pertama. La yahdiyallahu fi ta'wil masdar mubtada. La yahdiyallah. Nah, ini belum kita bahas, nanti saja dibahas di nahwu ya, masdar muawwal. Dia adalah mubtada, khabarnya adalah khairun. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan itu semua mubtada. Khairun laka, khairun adalah khabar. Baik. Humrun na'am ay al-ibil al-humr. Humrun na'am yaitu unta merah. Wahia anfasu amwalil Arab. Harta orang Arab yang paling berharga, yang paling mahal. Ya, ini makna dari setiap frase atau kata yang ada di hadis tersebut. Sekarang kita masuk pada al-ma'nal ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabah bintisaril muslimin 'alal yahud minal ghad. Bahwa Nabi SAW itu memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa mereka akan menang, kaum muslimin akan menang terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar. Yang itu terjadi perangnya itu besok, ala yadi rajulin lahu fadilah azimah. Yaitu kemenangan tersebut melalui perantara seseorang yang memiliki keutamaan yang besar. Muwalatun lillahi wa li rasuli, dan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Fastasrafa sahabah lidzalik, sehingga kemudian para sahabat itu menjadi bergembira ya. Siapakah di antara mereka yang akan menjadi orang tersebut? Kullun yawaddu ayyakuna huwa dzalikar rajul. Setiap dari para sahabat itu berharap dialah yang dimaksud pada hadis Nabi, pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Min hirsihim 'alal khair. Ini karena mereka itu sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ingin mendapatkan kabar bahwa Allah dan Rasulnya mencintai dia, begitu ya. Makanya setiap sahabat itu sangat menginginkan keutamaan ini. Falamma zahabu 'alal mau'id, ketika kemudian mereka itu sampai di tempat yang ditentukan besoknya, sudah bersiap-siap untuk berangkat, talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari Ali. Wa sadafa annahu lam yahdur lima asabahu min maradi ainai. Dan ternyata kebetulan Ali tidak hadir karena beliau sedang sakit mata. Tsumma hadara, kemudian dipanggil, kemudian Ali hadir. Fatafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihi al-mubarak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meludah kepada kedua mata Ali dengan air ludah beliau yang itu memiliki keberkahan. Dan ini cuma dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita berebut air bekas wudu atau berebut ludah itu hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang paling utama dari mereka yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat yang lain tidak rebutan air bekas wudu mereka. Padahal mereka, Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di umat ini setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka sungguh para sahabat akan berbondong-bondong
akan bersegera itu minta keberkahan dari air bekas wudunya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, tapi tidak ada sahabat yang melakukan. Mereka cuma melakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka. Itu dalil bahwa itu boleh. Jadi ini menunjukkan bahwa ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kemudian antum buka praktek wali Cigadung buka praktek, habis itu orang datang diludahi semua, betul tidak? Baik, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memiliki keutamaan ini, dan itu hanya ada pada Nabi SAW. Fazala ma yahissu bihi minal alam, kemudian hilanglah rasa sakit yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, zawalan kamilan, yaitu rasa sakit yang sembuh, yang sempurna ketika didoakan dan diludahi oleh Nabi SAW, kemudian sembuh secara sempurna. Wasallamahu qiyadatal jais, kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberikan kepemimpinan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini menunjukkan posisi pemimpin itu diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang tidak menginginkan hal tersebut. Wa amarahu bil mudi ala wajhihi birifkin. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali untuk maju berjalan menuju Khaybar dengan pelan, dengan tenang. Hatta yaqruba min hisnil adu, sampai mereka mendekat kepada benteng musuh. Fayatlubu minhum ad-dukhul fil Islam. Kemudian serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabu akhbirhum bima yajibu 'alal muslim min faraid. Kalau mereka itu menerima dakwah Islam tersebut, mereka mau masuk Islam, mau mengucapkan kalimat syahadat, maka kabarkanlah kepada mereka hal-hal yang wajib kepada setiap muslim. Ya, yang paling utama adalah rukun Islam. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Ali fadlad da'wah ila Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ali keutamaan dari berdakwah kepada Allah. Wa nad'iyah idza hasala ala yadai hidayat rajulin wahidin fadzalika khairun lahu min anfasil amwalid dunyawiyah. Dan bahwa seorang dai ketika dia itu bisa melalui perantaranya ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan dakwah dia, maka itu lebih baik daripada harta yang paling berharga. Harta di dunia yang paling berharga. Fa kaifa idza hasala ala yadayhi hidayah aktsar min dzalik? Itu kalau hidayah satu orang, bagaimana kalau hidayah lebih dari satu orang? Ini menunjukkan keutamaan dari dakwah, keutamaan dakwah. Kalau kita tidak semangat untuk menuntut ilmu syar'i, tidak semangat untuk berdakwah, maka kita akan digantikan oleh orang lain yang semangat untuk berdakwah. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat ya kondisi di zaman sekarang, maka ada orang yang terlalu semangat berdakwah, tidak memperhatikan koridor, dan ada orang-orang yang malas untuk berdakwah, padahal sudah diberikan kenikmatan bisa mempelajari ilmu syar'i dengan runtut. Nah, ini dua-duanya sama-sama salah. Yang benar adalah semangat menuntut ilmu syar'i sehingga dakwahnya tidak asal-asalan, dan semangat berdakwah sehingga ya ini dia bisa meraih keutamaan yang besar dari dakwah tersebut. Munasabatul hadits lil bab, kemudian kaitan hadis ini dengan bab ini, anna fihi masyru'iyatad dakwah ilal Islam. Di dalam hadis ini ada pelajaran penting, yaitu disyariatkannya dakwah kepada Islam. Alladzi huwa makna syahadati alla ilaha illallah. Di mana ini adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Islam itu maknanya adalah yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu fadlid dakwah ila dzalik. Dan di hadis tersebut disebutkan keutamaan dari dakwah. Keutamanya adalah yakni dia akan mendapatkan pahala yang itu lebih berharga daripada harta dunia yang paling berharga sekalipun.
Kemudian kita masuk pada faedah hadis, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang didapatkan dari hadis ini yang pertama adalah fadilatun zahirah li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini keutamaan yang jelas sekali. Keutamanya Ali bin Abi Thalib. Kita dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa lirasuli. Dan di dalam hadis ini juga ada persaksian dari Nabi Muhammad SAW bahwa yakni Allah dan Rasulnya itu mencintai Ali dan Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Wa imanihi zahiran wa batinan. Dan ini persaksian bahwa Ali bin Abi Thalib itu beriman secara zahir dan juga secara batin. Jadi bukan termasuk orang munafik. Ya, ini faedah yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, izbatu annallaha yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasah al-karimah. Di dalam hadis ini juga ada penetapan bahwa Allah itu mencintai para wali. Mencintai para wali Allah. Mahabbatan taliku bijalalihi, dengan cinta yang itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Jadi Allah memiliki sifat cinta, mahabbah. Karena disebutkan di situ yuhibbuhullahu. Allah mencintai dia dan Rasulnya juga mencintai dia. Orang tersebut yang akan diberikan bendera, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai dengan sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat cinta yang penuh kelemahan. Bukan sifat cinta yang lemah seperti sifat cintanya makhluk. Ini sifat cinta yang sempurna. Kasairi sifati al-muqaddasah al-karimah. Seperti sifat-sifat Allah yang lain, yaitu sifat-sifat yang sempurna. Jadi ini diantara metode untuk mengetahui bagaimana, apakah yakni Allah memiliki sifat tertentu atau tidak. Gimana cara tahu? Lihat kepada dalil. Ya. Yakni nama dan sifat Allah itu diketahui dari dalil. Ketika disebutkan yuhibbuhullahu, Allah mencintai orang tersebut, ini berarti Allah memiliki perbuatan mencintai, berarti itu sifat mencintai, sifat mahabbah. Taib. Kemudian faedah yang ketiga, hirsus sahabat 'alal khair. Semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih kebaikan. Wa tasabuquhum ilal a'malis shalihah radhiyallahu anhum. Dan mereka itu berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Karena dijanjikan bahwa orang yang diberikan bendera tersebut itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Beneran mencintai Allah dan Rasulnya, berarti bukan orang munafik. Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berarti apa? Itu balasan. Balasan dari Allah, dipastikan dia dapat kabar itu, betul tidak? Jadi seseorang beramal tapi balasannya kan kita masih ghaib. Bisa jadi amalan kita diterima oleh Allah, bisa jadi tidak. Tapi ini berarti balasannya disebutkan oleh Nabi SAW. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dicintai Allah, khalas ya, selamat dunia akhirat, betul tidak? Kalau sudah dicintai Allah, selamat dunia akhirat. Bisa jadi di dunia ada musibah, tapi itu kecil, mudah, betul tidak? Dunia selesai, ajal tiba, udah selesai itu musibah. Karena di dunia ini singkat. Dan musibah itu nanti juga akan menggugurkan dosa-dosanya dan menaikkan derajatnya. Seperti yang terjadi pada para nabi dan rasul, mereka banyak mendapatkan musibah demi musibah. Ujian demi ujian, ini untuk menaikkan derajat mereka. Musibah kepada para nabi dan rasul itu jauh lebih banyak daripada musibah kepada selain nabi dan rasul. Baik. Jadi kita lihat ini para sahabat bersemangat untuk meraih keutamaan tersebut. Makanya mereka kemudian sampai nggak bisa tidur, sampai berdiskusi kira-kira siapa di antara mereka. Dan kemudian besoknya paginya mereka bergegas menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah keempat, masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkannya adab ketika berperang. Dalam Islam ketika berperang saja itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil, ya, orang yang sudah sepuh, ya, selama tidak ikut andil dalam peperangan tersebut.
Ya, bahkan tumbuhan, hewan tidak boleh dianiaya, walaupun itu kondisi perang. Jadi ketika perang pun itu ada adab. Itulah Islam, dan itu sudah dipelopori oleh Islam sejak zaman dahulu. Ya, kalau di sini di zaman sekarang itu ada yang namanya rambu-rambu perang gitu ya. Sehingga nanti orang yang melanggar maka disebut dia penjahat perang. Nah, tetapi yakni Islam sudah membahas tentang hal itu sudah jauh lebih dulu dengan adab-adab yang tidak ada yakni kemaksiatan atau keharaman di dalamnya, dan dengan adab-adab yang itu memperhatikan maksud syariat. Wa tarkut tois wal aswat, wa tarkit tois wal aswat al-mus'ijah allati la hajata ilaiha. Dan di dalam Islam kita meninggalkan at-tois wal aswat al-mus'ijah, yaitu tois itu yakni perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak memiliki faidah, dan suara-suara yang keras, suara-suara yang tidak ada kebutuhan. Jadi ketika perang nggak perlu ada genderang perang. Buat apa? Ya, tidak perlu ada genderang perang, nggak seperti zaman dulu ya, orang-orang Romawi Persia itu mereka mau perang, mereka bawa marching band itu. Jadi ini bahkan orang-orang zaman sekarang itu berusaha untuk meneliti apa saja musik-musik perang yang ada di zaman Romawi misalkan. Ya, aneh sekali, betul tidak? Itu nggak perlu. Kemudian ya nggak perlu suara-suara yang keras atau apa dan seterusnya. Ya, jadi metodenya Mongol lah itu nggak pas gitu. Yang teriak-teriak sama teriak-teriak dan seterusnya. Jadi perang dalam Islam itu gunanya adalah untuk justru memberikan kemaslahatan, ya, bukan untuk menganiaya atau menzalimi. Makanya datangnya pun pelan-pelan. Ya, diperintahkan untuk datang ke sana pelan-pelan. Ya, tentunya ini para ulama juga menyebutkan ini terkait juga dengan kondisi. Ya, kalau kemudian kondisinya mengharuskan kita berjalan cepat atau mundur dengan cepat, maju cepat, mundur cepat, boleh saja, tergantung kondisi. Baik. Apalagi ini misalkan posisi kaum muslimin sedang di bawah, ini posisi kaum muslimin sedang di atas. Kekuatannya lebih besar daripada yang kan ini mau mengepung. Yang nggak ada perlawanan yang berarti dari dalam. Ya, seperti Fathu Makkah. Bagaimana ketika Fathu Makkah? Ya, ini para sahabat datang secara pelan-pelan. Tidak kemudian datang ke situ kemudian petantang-petantang, ayo antum ngomong kemana sekarang? Ha? Jadi tidak, justru mereka datang ke sana untuk yakni berdakwah, mengajak memeluk Islam orang-orang di Makkah yang masih belum memeluk Islam. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan untuk melampiaskan emosi dan hawa nafsu, melampiaskan dendam, bukan itu. Itu dalam Islam demikian. Kalau perang saja tidak boleh melampiaskan hawa nafsu, padahal perang itu tempatnya hawa nafsu dan dendam, dan betul tidak? Tempatnya untuk melampiaskan yang biasanya nggak boleh bunuh sekarang boleh bunuh-bunuh. Betul tidak? Tapi nggak boleh melampiaskan dendam atau apalagi kalau perang saja seperti itu, dendam, hawa nafsu nggak boleh. Apalagi kalau itu bukan perang. Seperti bantahan ilmiah misalkan. Ada saudara kita tergelincir. Habis itu karena kita hasad sama dia, punya kesalahan tergelincir, kesempatan bagi kita untuk mari kita jatuhkan nama baiknya. Ya. Sehingga muncullah kalimat-kalimat telah nampak hakikatnya. Oh, ya, ternyata sururi atau ternyata bunglon atau apalagi misalkan, ternyata bid'ah. Fulan riwayat mukini. Misalkan begitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang malah bikin tambah panas, betul tidak? Bukan malah bikin tambah orang rujuk kepada al-haq. Jadi kalau ada orang baik yang kita sebenarnya, kita manusiawi bisa jadi ada kita nggak begitu suka sama orang, betul tidak?
Karena mungkin kita menilai misalkan yakni selama ini dakwahnya penuh penyimpangan dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba mengeluarkan statement yang memang penuh penyimpangan, maka ya kalimat kita harus tetap ketika membantah itu harus tetap tujuannya adalah untuk berdakwah, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka yakni bantahannya fokus pada materi yang mau dibantah saja. Ya, bisa menyebut nama kalau misalkan dibutuhkan. Kalau memang itu orang terkenal. Kalau itu nggak terkenal, nggak usah sebut nama, jadi bikin terkenal. Ya. Kalau itu terkenal misalkan, ya ada seseorang atau fulan berpendapat begini begitu. Ini adalah kesalahan karena ini dalilnya begini begitu. Selesai, betul tidak? Yang baca pun adem. Maksudnya dia kalau baca pun adem. Wah, Anda dibantah ini. Dan nggak ada cacian makian, nggak ada riwayatmu kini. Telah nampak hakikatnya. Habis itu apa lagi? Ya itu menurut Anda kurang tepat. Ya kurang pas. Jadi walaupun lihat seperti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah ketika membantah, itu orang yang dibantah itu bilang jazakallahu khairan. Kita bicara ahlul bidah. Ahlul bidah dibantah Syekh bin Baz. Itu setelah dibantah oleh Syekh bin Baz, malah makin cinta sama Syekh bin Baz. Ya nggak tahu, habis itu rujuk sama Al-Haq atau enggak, ya itu ya Ana nggak tahu lagi informasinya setelah itu. Tapi intinya ya ini malah semakin cinta kepada Syekh bin Baz. Jadi ketika membantah itu tetap harus juga memiliki adab. Ini fokus pada bantahannya. Jangan kemudian wah ini kesempatan nih, dia blunder nih. Langsung kemudian sehingga nanti kalimatnya penuh tendensius. Ini dilakukan baik oleh ada ustadz sunnah demikian, ada orang ahlul bidah demikian. Jelas ahlul bidah kalau ahlus sunnah salah pasti mereka begitu. Ada ustadz sunnah juga demikian. Nah, maka kita katakan ya ini kurang tepat lah. Yang lebih tepat adalah kalimatnya tetap fokus pada bantahan ilmiahnya. Kalau itu dibiasakan maka ahlul bidah nggak akan punya alasan lagi untuk membenci. Ketika membantah saja penuh adab, betul tidak? Habis itu lama-lama mereka merasa sendiri bahwa kok yang nyinyir kita ya jadinya, gitu ya. Kok yang nyinyir kita jadinya. Sementara mereka bantahannya selalu fokus pada keilmiahan, fokus pada topik yang dibantah. Jadi kayak justru itu malah ngasih ilmu, bukan malah balas-balesan. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, kalau misalkan, apalagi kalau yang sedang antum bantah itu, orang yang secara zahir itu ngajinya mirip sekali dengan antum. Sebagian orang itu yang suka tahdzir, itu kalau semakin mirip dengan dia, tapi bukan ngaji ke dia, itu makin panas itu bantahannya. Ya, disebut sururi lah, disebut mumayyi lah, disebut rojali lah, disebut apa lagi? Macam-macam, betul tidak? Kalau kepada orang awam sekalian mereka bisa manis. Kalau kepada orang yang zahirnya sudah berusaha untuk belajar sunnah juga, belajar manhaj yang lurus juga, tapi kebetulan gurunya berbeda misalkan, malah langsung dicela-cela seperti itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya tentunya terkadang ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menegaskan, mempertegas begitu ya. Seperti misalkan ketika kita mau membantah orang-orang yang nggak punya ilmu tapi sudah berdakwah, nggak punya ilmu tapi kemudian bikin kajian, tapi pakai terjemahan misalkan, nggak punya ilmu sebenarnya belum paham tapi pengen langsung ngisi kajian, apa kek yang bisa gitu, siroh kek gitu misalkan, siroh kek gitu misalkan, Jadi itu bisa kita pertegas karena ini misalkan dengan kalimat-kalimat ya antum kalau nggak berilmu jangan kayak gitu ya. Tapi ya tetap tidak boleh personal atau menyerang personal. Tapi kita yang diserang dalam tanda kutip, yang diserang adalah ini perbuatannya ini. Dalam rangka supaya ya dijelas apa yang dibantah. Yang dibantah adalah hal ini gitu. Ilahnya itu jelas. Bukan orangnya. Kita nggak, kalau dia rujuk, kita nggak lagi
dalam tanda kutip akan menyerang dia, betul tidak? Kalau serangannya kepada personal, maka apapun yang dia lakukan pasti akan kita serang. Kan gitu, beda kan? Betul tidak? Yang dibantah itu adalah poin bantahannya. Ya tentunya kita harus cinta kepada orang yang Ahlus Sunnah, dan benci kepada atau berlepas diri dari Ahlul Bidah. Nah, itu juga penting. Tapi maksud ana, kita sedang posisinya ketika kita menulis atau melakukan bantahan ilmiah, maka fokus pada bantahan ilmiah tersebut, bukan menyerang orangnya. Karena itu tidak akan diterima oleh orang, dipahami oleh orang lain, yakni bantahan kita menjadi tidak ilmiah, dan bantahan kita tidak akan diterima. Dan itu akan memunculkan permusuhan. Enggak ada gunanya, betul tidak? Nah, tapi secara wala' wal bara', nah, kita harus berlepas diri dari Ahlul Bidah. Tapi kalau Ahlul Bidah bikin statement yang menyimpang misalkan, kita fokus pada statementnya tersebut, kita bantah. Supaya orang lain dapat pelajaran, orang yang kita bantah itu juga bisa mendapatkan pelajaran. Kalau dari awal sudah nadanya itu nyindir, atau ada juga yang nada-nada menyindir, ya. Ini biasanya di sosmed, di Facebook atau di X gitu ya. Dakwahnya itu ketika melakukan bantahan dengan nada-nada menyindir, maka ini juga kurang baik. Jadi siapa yang mau disindir, betul tidak? Nyindir di sini maksudnya adalah yakni nyindir yang sampai ke personal begitu ya. Tanpa ada bantahan ilmiah yang jelas disebutkan, sekedar nyindir saja. Maka ini tidak boleh atau kurang baik. Baik, kemudian nomor berapa sekarang? Faedah nomor berapa? 5. Amrul imam ummalahu birrifqi wal lin min ghairi dha'fin wal antiqasi azimatin. Yang faedah yang kelima adalah al-imam atau pemimpin itu memerintahkan orang yang bekerja di bawahnya. Ummal itu bisa pegawai, bisa karyawan. Maknanya kalau di istilah modern ya. Atau dalam konteks ini, yakni imam atau ulil amri memerintahkan bawahannya untuk bersikap tenang, min ghairi dha'fin, tanpa menunjukkan kelemahan, wala intiqasi azimatin, dan tanpa menurunkan tekad. Jadi yang disebut tenang di sini bukan malah loyo, bukan loyo. Tenang di sini maksudnya adalah tetap yakni bersemangat untuk dalam konteks ini berjihad ya, kemudian berdakwah, bukan malah loyo. Kemudian yang keenam, wujubud dakwah ilal Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya mendakwahkan kepada Islam khususnya ketika sebelum memerangi orang kafir. Itu wajib didakwahi terlebih dahulu. Baik. Kemudian yang ke-7, anna manimtana min qabuli dakwah minal kufar wajaba qitaluhu. Barang siapa yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang kafir, maka mereka wajib diperangi. Ya, dalam rangka supaya dakwah Islam tidak dihalangi oleh mereka. Kemudian yang ke-8, anna dakwah. Jadi diberikan pilihan, antum masuk Islam atau antum jadi tetap kafir tapi kafir dhimmi, ya, atau diperangi atau berperang. Kemudian yang ke-8, anna dakwah takunu bitadrij fayatlubu minal kafir awalan ad-dukhula fil Islam bin nurki bi syahadatain thumma yu'maru bi fara'idil Islam ba'da dzalik. Faedah yang ke-8 adalah bahwa dakwah itu dimulai dengan bertahap atau dilakukan dengan bertahap. Sehingga awalnya kita minta mereka untuk masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka diperintahkan untuk setelah masuk Islam, mereka diperintahkan untuk melaksanakan rukun-rukun Islam. Baik. Nah, ini tentunya terjadi ketika antara negeri Islam dengan negeri kafir tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian damai,
maka tidak kita serang seperti ini. Ya, kalau ada perjanjian damai kita tidak serang seperti antara Madinah dengan Khaybar, nggak ada perjanjian damai. Antara tanah Arab, kaum muslimin di tanah Arab dengan Persia atau dengan Romawi tidak ada perjanjian damai, makanya diserang. Ya. Tapi kalau sudah ada perjanjian damai sebelumnya seperti antara Madinah dengan Makkah, Hudaybiyah, ya jangan diserang. Betul tidak? Kecuali kalau mereka melanggar perjanjian tersebut. Tapi kalau perjanjiannya dipenuhi, ya sudah, maka sesuai dengan perjanjian, isi perjanjian tersebut. Baik. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kita lihat di sini dakwah itu harus dilakukan dengan bertahap, diawali dengan dakwah tauhid. Karena kalau dakwah itu tidak diawali dengan dakwah tauhid, maka bangunan dakwahnya akan keropos nanti. Kita ajarkan misalkan masalah riba, nah, kalau tauhidnya belum kuat, nggak akan mau menerima dakwah bahwa riba itu haram. Kalau tauhidnya belum kuat, dia tidak akan melaksanakan halal haram, melaksanakan sesuai dengan koridor halal haram yang diperintahkan yang ditentukan oleh syariat. Jadi akidah dan tauhid itu adalah pondasi. Seseorang tidak akan mau melaksanakan hukum-hukum syariat yang lain kalau akidah dan tauhidnya belum lurus. Kalau dia itu masih belum mau untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akidah dan tauhid itu belum diperbaiki, maka dakwah berikutnya akan susah. Taib. Kemudian yang ke-9, fadlul dakwah ilal Islam wa ma fiha minal khairi lil mad'u wad da'i. Keutamaan dakwah kepada Islam dan di dalamnya itu ada kebaikan bagi orang yang didakwahi dan orang yang berdakwah. Fal mad'u qad yahtadi. Maka orang yang didakwahi dia dapat hidayah. Wad-da'i yusabu thawaban aziman, wallahu a'lam. Sedangkan orang yang berdakwah maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi ini menunjukkan keutamaan dakwah. Di dakwah itu adalah ibadah. Walaupun metodenya ya bisa ada sebagian yang tetap harus sesuai dengan koridor syariat, ada sebagian yang itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu terkait dengan wasilah saja, metode dakwah. Kalau zaman dulu nggak ada Zoom, sekarang ada Zoom. Nah, wasilah dakwah aja, betul tidak? Sesuai dengan perkembangan zaman. Asalkan tidak bertentangan dengan koridor syariat. Kemudian yang ke-10, dalilun min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udzalika bi basyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alam birikihi. Dalil di antara faedah dari hadis ini adalah ada dalil, ada petunjuk bahwa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq. Yaitu dengan ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa besok akan menang, nah ini nubuah Nabi SAW. Bisa diuji gitu ya, beneran nggak besok menang. Kemudian wa bara'atil alam birikihi. Kemudian sembuhnya penyakit karena air ludah beliau. Ini diantara tanda. Ini diantara tanda. Tapi bukan satu-satunya tanda, bukan tanda utama. Tanda utamanya adalah Al-Quran. Tanda utama dari nubuah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Ini cuma salah satu di antara tandanya. Sehingga kalau ada orang lain yang memiliki tanda mirip seperti ini, ada orang misalkan ngeludahin orang kemudian beneran sembuh, nah ini ya kalau tidak ada keilmiahannya, misalkan siapa tahu nanti ada penyakit yang obatnya adalah sekedar diludahi langsung sembuh. Bisa jadi. Mana Haris? Kita harus memperbanyak mahasiswa kedokteran di sini, betul tidak? Supaya kalau ada pertanyaan tentang itu bisa langsung kita tanya. Baik. Karena bisa jadi itu adalah ujian. Bisa jadi itu adalah yakni ulah dari jin yang kemudian diizinkan oleh Allah untuk bisa itu sembuh begitu ya.
untuk menguji manusia. Jadi ini cuma dalilun min adillah. Makanya Syekh Fauzan berkata, dalilun min adillati nubuwati rasul. Bukan satu-satunya dalil, ini cuma di antara dalil. Kemudian yang ke-11, al-imanu bil qada' wal qadar. Iman kepada qada' dan qadar. Lihusulir rayah liman lam yas'a ilaiha. Karena bendera tersebut ternyata diberikan kepada orang yang tidak berambisi untuk atau tidak ingin untuk mengambil bendera tersebut. Wa man iha mimman sa'a ilaiha. Dan ternyata bendera tersebut tidak diberikan kepada orang yang menginginkan bendera tersebut. Jadi dalam hal ini ada keutamaan, yaitu disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW bahwa orang itu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Orang itu mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan besar memang, tetapi ini juga berupa posisi kepemimpinan yang itu kaidahnya adalah tidak diberikan kepada orang yang menginginkannya. Ya, makanya itu tidak diberikan kepada orang-orang para sahabat yang semangat tadi gitu ya. Justru diberikan kepada Ali. Yang seandainya Ali menginginkannya walaupun sakit tetap datang gitu, betul tidak? Buktinya ketika disuruh datang bisa datang. Tapi beliau tidak memilih untuk datang karena memang sakit, karena ada uzur dan tidak memaksakan diri. Maka kalau ya sudah, ini tawakal saja, betul tidak? Ini ternyata anak nggak bisa, daripada nanti di sana malah madorot, nggak bisa perang juga kalau sakit mata. Nah jadinya nggak hadir. Ini menunjukkan bahwa nggak hadir karena uzur itu nggak apa-apa. Nggak hadir karena uzur itu tidak mengapa. Ya. Tapi jangan kebiasaan itu ada uzur terus, betul tidak? Jangan kebiasaan ada uzur terus. Ya nggak apa-apa kalau misalkan memang beneran ada uzur, ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau nggak hadir terus di majelis ilmu syar'i ya rugi sendiri. Kecuali kalau tidak hadirnya di satu majelis karena hadir di majelis yang lain, ya maka ya sudah. Alhamdulillah, betul tidak, minimal tetap belajar ilmu syar'i. Kemudian yang ke-12 adalah annahu la yakfi tasammi bil Islam, bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Tidak cukup hanya dengan menyebut bahwa kita sudah Islam, sudah Muslim. Akan tapi tidak harus mengetahui apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan wajib untuk melaksanakannya. Jadi nggak cukup hanya sekedar kita udah Muslim nih, Muslim dah sejak lahir. Tapi ternyata riba masih dilakukan, kezaliman masih dilakukan, puasa masih bolong-bolong, zakat nggak pernah bayar misalkan, khamar diminum, dan seterusnya. Maka ini tidak cukup. Baik. Jadi faedah dari hadis ini adalah, lihat faedah utama yang akan dituju oleh penulis itu adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berdakwah terlebih dahulu. Dakwah terhadap tauhid. Baru kemudian dakwah terhadap konsekuensi dari tauhid tersebut, yaitu apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Nah, itu urutan dakwah demikian. Jadi jadikan akidah dan tauhid itu dakwah yang mendapatkan prioritas utama dalam program dakwah kita. Bukan prioritas utama adalah tazkiyatun nufus, bukan fikih muamalat, bukan ilmu waris, bukan ilmu nahwu dan sorof misalkan. Tapi jadikan prioritas utama kita adalah dakwah tauhid. Ada sebagian orang yang dakwahnya itu cuma nahwu dan sorof. Ada sebagian orang yang demikian, kemudian dia mengatakan, Anda tahu sendiri. Karena ini kebetulan kawan Anda sendiri. Kemudian dia mengatakan bahwa untung dakwah Anda bukan dakwah tauhid, banyak tantangannya. Itu kemudian Anda kritisi langsung. Ya, antum mau berdakwah itu karena apa? Karena ingin menyenangkan orang banyak, atau
karena ingin melaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya dakwah itu awali dengan akidah dan tauhid. Yang namanya dakwah itu prioritas utamanya pasti haruslah akidah dan tauhid. Jadi ada orang yang demikian, itu founder dari, enggak usah lah ya disebut tentunya ya. Yani suka ngajarin nahwu dan sorof saja. Maka kemudian ternyata komentarnya demikian. Ini nggak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Cuma ngajar nahwu dan sorof. Kemudian terlontar ucapan, alhamdulillah dakwahannya bukan tauhid, banyak tentangannya. Maka kita katakan, ya sudah, nanti Allah akan menggantikan orang yang lebih baik daripada antum untuk mendakwahkan akidah dan tauhid itu. Dan dakwah kalau tidak dijadikan akidah dan tauhid sebagai dakwah utama, nanti hasilnya juga nggak akan jadi. Antum mau dakwah nahwu dan sorof, tapi yang hadir banyak ahlul bid'ah itu, banyak musyrik, yang masih melakukan bid'ah, habis itu belajar nahwu dan sorof, habis itu bisa baca kitab gundul, habis itu mengajarkan kesyirikan dan kebid'ahannya. Jadi ustadz musyrik, ustadz ahlul bid'ah, bisa sampai baca kitab Arab gundul dan bisa jadi ngajar dan baca kitab Arab gundul yang dibaca apa? Kitab-kitab yang menyimpang. Jazakallahu khairan, antum telah membantu bid'ah yang tersebar berarti. Betul tidak? Betul tidak? Ada sebagian orang yang dakwahnya fikih saja. Dengan kemasan mazhab tertentu misalkan. Karena ngajar fikih memang kalau mau terstruktur harus dengan mazhab tertentu. Itu tidak masalah. Tapi poinnya adalah ini ana mau cuma ngajar fikih Syafi'i saja. Ana cuma mau ngajar fikih Hambali saja. Gak ada masalah dengan mazhab-mazhabnya. Cuma masalahnya adalah dia cuma mau ngajar fikih saja. Akhirnya nanti santri-santri atau masyarakat yang duduk di dakwah atau yang mendengarkan dakwahnya, dia merasa sudah ngaji tapi gak paham akidah dan tauhid. Sebagian ustadz sunnah melakukan hal ini, cuma ngajar tazkiyatun nufus saja, cuma ngajar fikih saja misalkan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang sering ngaji kepada beliau, sebagian dari mereka atau banyak dari mereka benci kepada ustadz sunnah yang lain, padahal ini kawan. Seangkatan waktu di jamiah dulu misalkan, jamaah dari ustadz ini benci sama ustadz yang satunya. Kenapa? Karena ini dakwahnya akidah dan tauhid. Coba bayangkan. Karena ustadz yang satunya diam terhadap masalah akidah dan tauhid. Apa enggak yakni kacau balau? Banyak orang ngerasa sudah ngaji tapi ternyata mereka malah enggak paham, malah memusuhi orang-orang yang mengajarkan akidah dan tauhid yang lurus. Betul tidak? Betul? Ya, jamaah-jamaah itu, artis-artis itu yang nggak semua artis tapi ya, tidak semua, tapi banyak mungkin ngaji kepada ustadz fulan tapi sama ustadz yang satunya lagi benci itu atau nggak suka. Aneh sekali. Betul tidak? Aneh sekali. Kenapa? Karena kurikulum ustadz yang mereka tuju tidak ada akidah dan tauhidnya secara prioritas utama. Jadi kacau balau. Jadinya mereka merasa akhirnya, oh yang sunnah itu yang kita nih. Gimana sih? Antum nggak paham akidah dan tauhid. Jadi merasa sudah ngaji padahal tidak mau belajar atau belum tahu akidah dan tauhid yang lurus. Ini madorotnya, diantara madorotnya seperti itu. Banyak sekali madorot yang lain selain itu. Ya, jadi jadikan akidah dan tauhid dan manhaj itu adalah dakwah yang menjadi prioritas utama kita. Jadi kita bisa mengetahui ya di mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyimpang setelah kita mempelajari akidah dan tauhid yang lurus. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.